Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi desain layout. Yang pertama, faktor-faktornya itu ada karakteristik produk. Hal pertama yang harus dipikirin ketika mau bikin layout atau layout pabrik misal atau fasilitas produksi adalah produknya itu seperti apa gitu. Ini penting banget karena setiap produk punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya produknya besar atau kecil. Terus yang kedua, berapa banyak variasi yang bakal diproduksi. Kalau kita produksinya barang yang sejenisnya sedikit tapi jumlahnya banyak banget seperti pabrik mobil atau bikin satu model dalam jumlah ratusan ribu, maka lebih baik pakai layout garis produksi. Tapi kalau produknya macem-macem dan jumlahnya sedikit seperti tukang kayu kan bisa bikin furnitur custom, lebih cocok pakai layout yang fleksibel di mana mesin-mesinnya itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, untuk ukuran produk juga ngaruh banget. Kalau bikin pesawat terbang yang gede banget pasti butuh ruangan luas dan alat angkat yang kuat gitu kan. Tapi kalau bikin jam tangan yang kecil bisa diatur di ruang yang lebih sempit, tapi harus lebih rapi biar gak hilang gitu. Hilang atau ketukar gitu jam tangannya. Yang kedua itu ada jenis proses produksi. Jenis produksi ini adalah cara kita bikin produknya juga. Kita menentukan layout seperti apa yang cocok. Ada beberapa cara produksi yang umum dipakai. Yang pertama itu ada yang namanya job shop. Ini kayak bengkel yang nerima pesanan custom sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua ada batch production. Ini yang bikin kayak kue dalam jumlah tertentu per sekali masak. Yang ketiga ada lini perakitan kayak pabrik mobil yang berproduksi beruntun dari awal sampai akhir. Yang keempat ada proses kontinu kayak pabrik yang jalan terus 24 jam gitu guys. Terus kalau kita pakai sistem job shop atau batch, lebih baik layout mesinnya dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi mesin bubut dikelompokkan jadi satu, mesin flash dikumpulin jadi satu, dan seterusnya. Ini bikin lebih fleksibel kalau ada pesanan yang berbeda-beda. Tapi pakai lini perakitan atau proses kontinu lebih baik karena mesinnya itu disusun beruntun sesuai tahapan produksi biar aliran barangnya lancar. Yang ketiga itu ada materi fasilitas yang sudah ada. Kadang kita gak bisa bikin layout sesuka hati karena terbatas sama bangunan atau fasilitas yang sudah ada. Misalnya gedungnya sudah jadi gak bisa diubah lagi, atau ada tiang-tiang yang gak bisa dipindah, atau tiang listrik dan airnya udah terpasang di tempat tertentu. Ini semua harus kita perhitungkan waktu bikin layout. Contohnya kalau gedungnya panjang dan sempit, kita gak bisa bikin layout yang ada tiang-tiangnya di tengah ruangan. Kita harus pintar-pintar ngatur supaya tiang itu gak ngeganggu aliran produksi. Kadang malah ada perusahaan yang kayak yang harus renovasi total gitu layoutnya karena yang lama itu udah gak efisien gitu tempatnya guys. Tapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi bangunan yang udah ada gitu. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa manfaatin ruang yang ada semaksimal mungkin tanpa mengorbankan efisiensi kerja. Ini butuh kreativitas dan perencanaan yang matang. Lalu yang selanjutnya itu ada keselamatan dan kenyamanan kerja. Ini hal yang gak boleh lupain juga guys, karena layout yang bagus harus bikin pekerja aman, nyaman. Soalnya pekerja gak aman atau gak nyaman bisa bisa malah terjadi kecelakaan gitu, atau mereka bisa jadi gak produktif karena gak nyaman. Harus diperhatikan tempat kerja yang sempit, pencahayaannya cukup, dan udaranya segar dan gak ada yang bahaya. Misal jangan sampai pekerja angkat barang berat dengan posisi yang salah karena ini bikin sakit punggung, atau jangan sampai ada kabel yang berserakan di lantai karena bisa bikin orang tersandung gitu guys. Terus yang selanjutnya itu ada pertimbangan biaya. Nah, yang terakhir ini pada akhirnya semua keputusan tentang layout harus masuk akal dari segi biaya. Gak ada gunanya bikin layout yang
bagus-bagus tapi mahal banget sampai perusahaan itu bangkrut. Jadi harus ada keseimbangan antara pertimbangan biaya sama layout yang ingin kita buat gitu guys. Biaya yang harus dihitung banyak banget, ada kayak awal beli barangnya atau sewa tempatnya, bangunannya, dan renovasi gedungnya juga itu dihitung guys. Terus biaya operasional sehari-hari kayak listrik, air, gaji karyawan, perawatan mesin, dan biaya angkut barang. Jangan lupa juga kalau nanti mau ubah layout lagi karena bisnis ini kan pasti berkembang gitu guys. Terus yang paling penting adalah layout yang kita pilih bisa ngasih keuntungan jangka panjang. Mungkin misalnya awalnya mahal tapi kita bisa bikin produksi lebih efisien, hemat biaya, operasional itu lebih enak, karyawan lebih produktif, ya worth it lah gitu. Kita ngeluarin biaya yang mahal kayak investasi lah gitu. Keluar duit di awal banyak tapi nanti balik modalnya dan keuntungannya juga lebih banyak gitu. Intinya layout yang bagus itu adalah yang bisa menyeimbangkan semua faktor ini dengan bijak sesuai kondisi dan kemampuan perusahaan. Mungkin kayak segitu aja materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.